Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih orang itu perlu berjuang? Karena ada problem, masalah yang mau dipecahkan tadi. Problemnya itu bisa untuk menyelesaikan masalah yang kurang bagus dijadikan lebih bagus, atau kalau sudah bagus, bagaimana supaya tidak melorot atau merosot menjadi jelek. Itu juga termasuk problem. Dan itu semua perlu perjuangan. Karena yang kita hadapi ya ini adalah kehidupan di dunia. Dunia ini memang tempat untuk berjuang. Kata penyair Ahmad Syauqi, ya, qif duna ra'yika fil hayati mujahidan. Tetap teguhlah engkau memegang prinsip itu di dalam kehidupan. Innal hayata aqidatun wa jihad. Sesungguhnya hidup itu adalah akidah, keyakinan, dan jihad, perjuangan. Hidup itu begitu. Kalau sudah di akhirat tidak lagi kita berjuang karena kenikmatan itu ya sudah standar, tidak akan ada turunnya, tidak. Di dunia itu begitu, kita dalam posisi di atas berjuang untuk mempertahankan, kita posisi di bawah berjuang untuk kemudian naik ke atas. Nah, kemudian dari perjuangan itu nanti kan bisa sukses atau belum. Ketika berjuang ternyata kok nggak sukses-sukses, maka perlu adanya evaluasi. Dari evaluasi itu nanti diharapkan ada solusi yang bisa menyelesaikan problem yang dihadapi. Upayakan lagi, ya, cek lagi, evaluasi lagi, dan begitu seterusnya lah daur kehidupan manusia itu, termasuk umat ini. Nah, kalau kita lihat sekarang problem kita sebagai sebuah masyarakat, ya, sebuah bangsa, sebuah negara, karena kita kalau bicara problem pribadi ya sudahlah itu kita bahas pribadi aja. Banyak problem pribadi, problem dengan suami, dengan istri. Kita sekarang membahas problem yang lebih besar. Mudah-mudahan dengan kita punya himmah problem umat ini, Allah bantu kita untuk menyelesaikan problem-problem kecil yang kita hadapi secara pribadi. Nah, problem umat ini ada macam-macam ya, kita ketahui bersama. Ini sekedar mereview balik. Ada problem hutang ya, yang akhir Megawati dulu itu ada 1.298 triliun. Kemudian akhir SBY itu naik 1.310 triliun ya, menjadi 2.608 triliun. Dan sekarang ini belum berakhir ya. Pada 30 Juni kemarin itu naik menjadi 7.123 triliun. Naik 4.515 triliun. Kita bisa ingat Sri Lanka itu hanya 700 triliun gagal bayar utang, itu mereka krisis. Kita ini kenapa belum krisis? Karena masih banyak dapat pinjaman. Nggak dapat pinjaman, kira-kira kita harus siap-siap juga kondisinya bisa lebih parah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Dan mudah-mudahan Allah berikan solusi terbaik. Dan kita mau untuk melakukan itu. Ini problem hutang. Dan ini juga senantiasa bertambah. Kenapa? Karena sumber daya itu sudah banyak dikuasai asing. Bahkan proyek yang dibiayai dengan hutang pun setelah jadi bisa diambil oleh swasta. Jadi aset itu semakin kurang, pendapatan menurun, tapi pengeluaran senantiasa naik. Ya, nggak bisa tidak ngutang. Kemudian yang kedua, ini juga problem dari sisi psikologis ya. Banyak bunuh diri di Indonesia ini. Bunuh diri. Belum yang stres itu ya, stres banyak. Per jam itu ada 1.800 kasus percobaan bunuh diri di Indonesia. Percobaan bunuh diri. Kalau di Amerika itu lebih banyak lagi.
di Amerika, di Jepang itu lebih banyak. Ini bunuh diri. Kemudian problem ini menyelesaikan obat-obatan terlarang ini juga kalau kita mau serius membahas itu senantiasa bertambah. Penjara itu bertambah penghuninya gara-gara kebanyakan karena kasus narkoba ini. Dan ini bukan hanya orang biasa ya, termasuk aparat sendiri itu banyak yang terlibat. Ini saya screenshotkan dari Detik News ya, 240 polisi di Sumsel itu ternyata pemakai narkoba. Karena terungkap akhirnya minta direhab. Korupsi begitu juga, ini yang terakhir kemarin bulan ini tadi ya, berita tanggal 2 Agustus yang namanya kayak orang Jawa tetapi bukan orang Jawa, ini orang seberang sana. Ini membawa lari 78 triliun merugikan negara, lari ke Singapura. Dan ini semua ini kemudian kasus Bulog ya, yang dulu 400.000 ton beras busuk gitu. Yang ramai baru-baru ini juga ditemukan ditimbun ya. Itu jadi temuan juga, walaupun katanya ya kalau busuk gimana kalau tidak ditimbun. Dan lebih parah ini semua kasus ini termasuk yang Harun Masiku ya sampai sekarang nggak ketemu itu. Sekarang ini tertutupi kasus ini ya. Yang lebih ramai sebetulnya bahas ya, Baradae ini. Sebetulnya kasus yang ya kita nggak tahu seberapa besar ya. Tetapi mungkin nggak sebesar kasus korupsi dan sebagainya itu. Tapi ini sekarang menguasai pembicaraan. Sehingga problem itu bisa banyak, itu nggak kelihatan kalau kita munculkan problem lain yang jadi viral. Ini problem juga bagi kita. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, semua itu sebetulnya memang berakar di problem kepemimpinan. Ya. Kata Imam Al-Ghazali dikatakan fafasadur ra'aya bifasadil muluk. Rusaknya rakyat. Kerusakan rakyat itu dikarenakan kerusakan penguasanya. Wa fasadul muluk bifasadil ulama. Rusaknya penguasa itu ada dikarenakan rusaknya ulama. Kenapa? Ulama tidak mau lagi tegas menasihati penguasa. Ulama justru membela-bela kezaliman penguasa, itu yang tambah merusak. Wa fasadul ulama bi istilahi hubbil mal wal jah. Rusaknya ulama itu disebabkan mereka itu didominasi oleh cinta harta dan kedudukan. Ini kalau saya mengoreksi atau menyampaikan kritikan, nanti gimana posisi saya? Dikriminalisasikan bisa jadi. Kemudian waman istaula alaihi hubbud dunya lam yaqdir alal hisbah alal aradil. Siapa saja yang dia itu didominasi oleh cinta dunia, dia tidak akan sanggup untuk melakukan hisbah, koreksi terhadap orang-orang yang rendah. Fakaifa 'alal muluk wal akabir. Lalu bagaimana dia bisa mengoreksi para penguasa dan para pembesar? Itu kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Jadi poin rusaknya masyarakat itu adalah karena rusaknya kepemimpinannya, pemimpinnya rusak. Ya, kalau dulu ada seorang calon pemimpin yang mengatakan ya serigala kalau dipimpin kambing mereka nggak akan bisa menunjukkan eksistensinya sebagai serigala. Seperti itu gambarannya sebuah masyarakat. Rakyat itu juga begitu.
Nah, perjuangan untuk itu sudah dilakukan. Ada namanya pesta demokrasi. Ini kan mereka melakukan upaya untuk memilih pemimpin yang terbaik. Dan biayanya ini tidak sedikit. 2014 itu dikatakan ya, pemilu itu menghabiskan 65 triliun. Kalau dibagi dalam 5 tahun, satu hari itu menghasilkan mengeluarkan biaya 35,9 miliar. Ini kan berarti sudah mati-matian ini mengeluarkan dana untuk menyelesaikan problem kepemimpinan. Ya. Untuk pemimpin level daerah saja bisa hampir tembus 3 triliun biayanya itu. Itu yang dulu. Masa depan ini kira-kira bisa lebih banyak lagi. Ini uang semua ini, bukan daun. Per hari hampir 36 miliar. Bukan hanya uang, ini nyawa juga ya. 2019 kemarin 894 petugas KPPS meninggal dunia. 5 ribuan lebih sakit. 5.000 atau 8.000 itu sakit. Jadi ini sudah luar biasa, keluar duit, keluar tenaga, bahkan nyawa dan keringat ya. Tetapi ini problemnya justru di sini. Dengan adanya pemilu ini kita bisa dapati pemilihan kepala daerah maupun kepala negara muncul masalah baru. Ada friksi, ada gesekan di antara rakyat. Beda calon itu istilahnya sampai ya seperti bermusuhan antara pembela si A dan pembela si B. Apalagi di sosmed itu bisa saling memaki. Ini problem besar ini. Nggak ada lagi rasa persaudaraan. Terus kalaupun ini didapat dari proses ini pemimpin yang baik, ternyata juga tidak awet. Yang biaya 39 miliar per hari dikeluarkan andai dapat pemimpin yang bagus, maka pemimpin yang bagus itu 5 tahun sudah rusak. Ibarat beli HP itu 5 tahun harus sudah diganti lagi atau diservis ya, sehingga bisa dipakai untuk 2 periode. Dan biayanya sama bahkan lebih mahal. Ini problem kita ini. Problemnya bukan sekedar memilihnya, justru untuk memilih pun itu sudah jadi problem. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, sudah seperti itu mengapa tidak kunjung membaik? Jadi sudah mati-matian mencari calon dan sebagainya, kok tidak kunjung membaik? Ini bisa kita lihat ya. Masalahnya itu bukan pada seberapa banyak dana dikeluarkan untuk mencari pemimpin, seberapa nyawa dikorbankan untuk memilih pemimpin. Ibarat ini kita mau menyelesaikan orang yang sedang sakit ya, dipijat, bukan seberapa kuat pijatannya, tetapi seberapa tepat titik pijatnya itu. Sekuat apapun pijat, salah yang dipijat, tidak tambah baik. Ini gambaran ilustrasi bahwasanya kita ini sepertinya seperti ini yang kita lakukan itu. Problemnya sebetulnya bukan pada masalah ganti orang, tapi kita fokus ke situ. Nah, kepemimpinan itu sendiri itu adalah kalau kita lihat dari definisi di salah satu sumber, itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar dapat bekerja sama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini definisi kepemimpinan secara umum begitu. Jadi memang person atau figur itu penting, bukan berarti tidak penting. Figur yang bisa mempengaruhi orang lain, bisa bekerja sama, bisa mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan, itu penting. Tetapi kita lihat bahwasanya
nanti tercapai tidaknya kepemimpinan ini standarnya kan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apa tujuan yang ditetapkan sebelumnya? Kalau itu tidak tercapai berarti gagal. Yang kedua, tujuannya tercapai tapi tujuannya tidak benar. Tujuannya tidak benar tapi tercapai, maka itu juga kita hukumi gagal. Sehingga kalau kita lihat sebetulnya kepemimpinan tujuan di dunianya itu ya sekedar memberikan pekerjaan, ya, pendidikan, perumahan, hak dasar hidup manusia, sandang, pangan, papan. Itu kalau tidak terpenuhi, masih banyak orang-orang miskin, sebetulnya kepemimpinan itu tidak sukses. Kecuali kemiskinan itu merata ya. Kalau pada masa Nabi itu banyak juga orang miskin, tapi Nabi sendiri kan nggak memperkaya diri. Itu lebih ke arah kondisi alamiah. Kemudian yang kedua, menegakkan supremasi hukum. Ini standar orang-orang barat juga sama begini. Bagaimana supremasi hukum, bagaimana kesejahteraan. Nah, dalam standar Islam nggak cukup itu. Ada tambahan lagi, yakni bagaimana pemimpin itu membawa rakyatnya selamat pada kehidupan setelah meninggal nanti. Mendidik rakyat, menasihati rakyat, ya. Itu mestinya jadi standar gagal tidaknya seorang pemimpin, bukan hanya di dunia aja, enggak. Nah, dan ini merupakan hal yang sangat penting sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud mengatakan, idza kharaja salasatun fi safarin, kalau keluar 3 orang dalam sebuah safar, fal yu'ammiru ahadahum, hendaklah mereka itu mengangkat salah satunya menjadi pemimpin. Sehingga ini sesuatu yang sangat penting, apalagi sebuah negara. Nah, kalau terkait negara, setelah Imam Al-Ghazali menjelaskan bagaimana sahabat itu, mereka pasca wafatnya Rasul itu bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, bahkan jenazah Rasulullah itu belum dikubur. Beliau menjelaskan itu, kemudian beliau mengatakan, wa hadza qati'un fi anna nasbal imam amrun daruriyun fi hifdzil Islam. Ini adalah hal yang pasti, yang qati', bahwasanya mengangkat imam itu adalah perkara yang daruri, yang sangat penting fi hifdzil Islam, untuk menjaga Islam. Jadi masalah kepemimpinan ini sangat penting. Ini bisa dibaca di Fadhaih Al-Batiniyah karya Imam Al-Ghazali. Nah, cakupannya sendiri kalau bicara pemimpin ini agak melebar sedikit.